Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di materi yang kedua ini ya, ataupun di materi yang selanjutnya. Nah, oke, jadi di materi yang kedua ini kita akan fokus membahas tentang ini ya. Ntar. Nah, ini dia. Di sini kita akan fokus membahas tentang apa alasan dan tujuan Anda mau jadi YouTuber ataupun seorang konten kreator di YouTube. Nah, ini bagian penting dan bagian yang paling dasar sekali ya ketika kita itu mau ataupun ingin menjadi seorang YouTuber ataupun konten kreator di YouTube. Ini sangat penting banget ya. Segala sesuatu itu kalau menurut aku harus ada alasannya ya. Alasan itu sama dengan ya kita dengan menentukan tujuan kita itu ya. Apa yang ingin kita capai di YouTube ini. Nah, apa yang ingin kita raih di YouTube ini. Nah, itu harus kita kita miliki di awal ya ketika ingin membangun sebuah channel. Ini penting banget. Karena nantinya tujuan inilah yang akan memotivasi kita di saat kita itu sedang down, di saat kita sedang malas bikin konten, di saat kita itu mungkin ya sepi view-nya, channel tidak berkembang. Nah, jadi kita coba flashback ya, mengingat tujuan-tujuan apa yang ingin kita raih di YouTube ataupun apa tujuan kita membuat channel YouTube. Nah, ini akan sangat penting sekali. Makanya kalian harus benar-benar ya memahami ataupun memiliki tujuan yang jelas dan detail. Oke? Agar ini nanti menjadi kompas kalian ya ketika kalian memulai berlayar di YouTube. Nah, oke, jadi banyak banget ya alasan-alasannya. Oke, yang pertama mungkin di antara kalian itu alasannya mau dapat uang. Ya nggak masalah ya. Sama seperti aku dulu juga tujuannya ingin dapat uang ya di awal-awal. Nah, jadi cerita dikit nih. Ketika di awal-awal memang tujuan aku tuh ingin dapat uang. Di video sebelumnya kan sudah pernah aku bilang kalau aku itu memulai YouTube itu di tahun 2010. Ketika di tahun itu aku dapat informasi tentang di YouTube itu bisa dapat uang. Cuman apakah mungkin gitu ya orang seperti aku yang tinggal jauh dari ibu kota, terus juga yang baru merantau ke ibu kota provinsi. Nah, gitu ya. Terus ya seorang anak kampung gitu ya, yang baru merantau bisa mendapatkan duit di YouTube. Setelah aku lihat, waduh ini kayaknya nggak mungkin aku bisa dapat. Tapi ya udahlah, coba aja dulu gitu ya. Nah, dengan mencoba ternyata ya apalagi tidak ada yang membimbing aku, jadi ya susah gitu ya mendapatkan uang itu susah, nggak tahu strateginya, nggak tahu caranya gimana menghasilkan duit di YouTube ya. Nah, jadi ya coba sendiri secara otodidak sehingga ya lama untuk mendapatkan polanya, untuk tahu strateginya itu lama. Jadi ya aku merasa akhirnya ya sudah deh, kayaknya susah di YouTube. Nah, itu waktu di awal. Waktu itu aku membangun sebuah channel dan waktu sebelum ini ya, sebelum peraturan 4.000 jam tonton, 1.000 subscriber, itu aku hanya mendapatkan Rp25.000 di satu channel itu. Jadi ya aku mikir, waduh ini sulit, kapan ini mau dapat uangnya, cuma dapat Rp25.000 ini. Selama berbulan-bulan dapatnya segitu. Jadi akhirnya aku tidak fokus ke uang lagi gitu. Cuman aku fokus ingin show off, memamerkan video aku aja. Jadi istilahnya tuh channel YouTube aku itu dulu aku jadikan tempat ketika aku membuat video, sudah mengeditnya dengan segala upaya, tenaga dan waktu yang sudah aku keluarkan untuk membuat video tersebut. Jadi aku upload lah ke YouTube.
Ya nanti teman-teman aku kan ada juga tuh teman-teman aku di video itu, jadi mungkin nanti akan jadi kenangan, mereka juga akan senang lihat video itu gitu ya. Ya udah aku upload aja. Jadi aku menjadikan YouTube waktu itu setelah akhirnya setelah nggak berhasil dapat uang, jadi tempat aku belajar aja deh. Nah gitu, belajar, tempat sharing. Ketika aku sudah ngedit, aku upload. Jadi tempat pembelajaran aja. Nah jadi itu, kalau tujuannya dapat uang, kalau di awal-awal ya silahkan ya, tapi jujur aja kalau ingin dapat uang cepat itu bukan di YouTube tempatnya. Bisa dari 10 mungkin 1% deh gitu. Cuman satu orang yang bisa dapat cepat gitu ya. Selebihnya ya butuh proses. Ingat, aku selalu menekankan ke kalian itu untuk berproses. Itu penting banget ya, karena aku sendiri mengalami proses yang cukup panjang dan lama ya. Bayangkan aku mulai nge-YouTube itu tahun 2010 dan mendapatkan hasilnya itu di tahun 2019. Nah, bayangin ya, lama juga itu ya. Nah, oke, jadi buat yang tujuan ingin dapat uang, ya aku berharap dan berdoa juga kalian bisa cepet gitu ya. Tapi ya tadi, kalian harus siap berproses, oke? Nah, semoga dengan adanya kelas ini kalian itu bisa memahami step by stepnya, sehingga nanti ya kalian bisa juga mendapatkan hasilnya ya. Ya sesuai, kalau tujuan kalian uang ya insya Allah kalian akan dapat uang. Oke? Lanjut, mungkin kalian ingin bebas waktu. Bebas waktu itu ya tentunya gini ya, kita sudah punya dapat uang, channel YouTube kita sudah menghasilkan, dan ya kita bebas waktu. Bebas waktu maksudnya di sini kita tidak terikat ataupun kerja di sebuah perusahaan ataupun sebuah kantor gitu ya. Jadi ya kita bebas gitu, bebas waktu. Mau kerja, mau membuat videonya itu jam berapa, hari apa, di mana aja. Jadi bebas ya, bebas waktu, bebas tempat. Nah, mungkin kalian punya impian ataupun punya tujuan YouTube itu seperti itu. Kalau seperti itu ya sama seperti aku ya, tapi aku muncul keinginan bebas waktu itu di tahun 2015 ketika aku kerja, dan di 2015 tersebut aku resign. Jadi aku ingin bebas waktu aja ya, aku males, capek udah bosen gitu. Bangun pagi, kerja jam 8, terus pulangnya seharusnya jam 2, ternyata sampai sore dan kadang sampai lembur juga. Ya udah, jadi dari situ aku ingin bebas waktu nih, menentukan pekerjaanku sendiri tanpa ada yang ngatur-ngatur. Jadi semua tergantung dia. Kalau kita bebas itu ya semua tanggung jawab full di kita. Kenapa kita tidak akan mendapatkan gaji lagi yang setiap bulan gitu ya, masuk ke rekening? Enggak seperti itu lagi. Jadi semua kita yang ngatur. Nah, itu kan jadi tanggung jawab kita sendiri gitu. Itu boleh dibilang ya resikonya seperti itu ya, sama seperti kita berwirausaha ya. Ingin dapat uang ya kita harus berusaha sendiri gitu ya. Mulai kalau kita jualan ya kita jualan, kalau kita berbisnis ya jalankan bisnisnya. Sama juga di YouTube, kalau kita ingin dapat uang yang banyak ya kita harus rajin membuat konten gitu, agar video-video kita itu terus ditonton oleh orang. Nah, kalau video kita sudah tonton orang, ya otomatis video tersebut akan menghasilkan uang ya. Gitu. Kalau channelnya sudah dimonetisasi. Oke, jadi itu kalau kalian ingin bebas waktu. Terus yang selanjutnya, kalau kalian ingin berbagi ilmu, karya dengan banyak orang, ya ini sebenarnya lebih baik dan lebih bagus ya. Kalau tujuan di awal kalian itu ingin berbagi ilmu ataupun berbagi tentang karya, kalian punya sesuatu skill ataupun kalian punya pengalaman, punya pengetahuan yang kalian rasa ini akan bermanfaat banget untuk banyak orang. Nah, ini boleh kalian kalian jadikan konten gitu, agar nanti kalian tidak terlalu terbebani gitu. Kalau kalian melakukan sesuatu sesuai dengan minat kalian, dengan passion kalian, yang ketika kalian membicarakannya, minat kalian tersebut, yang ketika kalian melakukan minat kalian tersebut ataupun kesukaan kalian tersebut, itu ya nggak akan ada habisnya ya. Kalian bisa melakukannya itu berjam-jam, berhari-hari mungkin, tanpa ada yang bayar, tanpa mendapatkan apapun dari situ. Kan ini lebih bagus sekali ya.
Lanjut ya, mungkin kalau kalian mau terkenal ataupun membranding diri kalian, mau dikenal banyak orang ya, ya mungkin kalian ingin menjadi dikenal orang sebagai ahli apa, di bidang apa gitu ya. Ini bagus banget. Mungkin kalian punya skill ataupun bisa berbahasa Inggris, silahkan kalian buat sharing tentang bagaimana cara agar bisa lancar berbahasa Inggris, mulai dari mendengarkan, menyimak orang ngomong bahasa Inggris terus kita bisa mengerti dan kita bisa mengucapkannya juga, terus menulisnya. Nah itu silahkan kalian share ya, itu banyak banget. Mungkin kalian ingin dikenal situ, kalian bisa matematika, kalian ya macam-macam, mungkin kalian bisa dalam hal pertukangan, terus juga mungkin ya semua apapun lah ya, bisa kok asal kalian tahu caranya. Oke, lanjut. Mungkin kalian ingin jualan produk sendiri, ya boleh. Mungkin kalian tidak punya ini ya, tidak punya skill, bukan skill, apa ya namanya ya, ya boleh dibilang seperti itulah. Kalian tidak punya skill, cuman kalian seorang apa namanya, mungkin lagi jualan ya, berdagang, kalian bisa jadikan itu konten, jadi tempat ajang kalian itu mempromosikan usaha kalian ataupun produk dagangan kalian tersebut gitu. Jadi kalau kalian dagang atau penjualan ya, kalian yang utamanya itu kan mempromosikan usaha kalian itu. Nah nanti kan usaha kalian akan dikenal orang. Terus juga beruntungnya walaupun kalian belum dapat duit dari YouTube, tapi dengan kalian mempromosikan produk kalian, nah banyak orang tahu dengan produk kalian deh, kalian akan dapat juga duit dari situ. Kenapa? Karena orang membeli produk kalian gitu. Dan syukur-syukurnya channel kalian bisa dimonetisasi, kalian bakal dapat duit juga dari situ. Nah jadi seperti itu ya, banyak kok triknya itu ataupun strateginya. Terus yang selanjutnya, kalian ingin menghibur banyak orang ya, kalian suka apa ya, pede tampil di depan kamera, kalian punya ide, kalian bisa melawak, kalian bisa melucu, kalian bisa stand up comedy, kalian apa ya, punya hal-hal yang sederhana tapi itu bisa menghibur banyak orang ya, kenapa tidak? Nah silahkan gitu ya. Apalagi ya, tujuan orang ke YouTube itu kan dua. Pertama mencari informasi, pengetahuan dan lain-lainnya, dan selanjutnya itu orang ingin mencari hiburan. Nah makanya ya, lihat kalau saat ini kan video yang membahas tentang alur cerita film itu kan tetap bagus ya, tetap banyak juga konten yang membuatnya. Kenapa? Orang yang mencari hiburan, mulai dari nyanyi, mulai dari hal-hal yang lucu, dan ya pokoknya orang mencari hiburan. Nah kalau kalian punya bakat untuk menghibur orang, cocok banget. Oke, jadi lanjut. Nah yang selanjutnya, mungkin kalian mau coba-coba jadi YouTuber, ya silahkan ya. Nanti gini, setidaknya kalau kalian coba-coba tidak punya bakat ya apapun hal. Nah gini, biasanya kalau yang coba-coba ini bakal campur-campur. Kenapa? Karena dia tidak tahu mau fokus kemana. Nah kalau saran dari aku ya, kalau kalian coba-coba, silahkan saja coba. Yang penting nanti kalian itu bisa dapat ilmu YouTube. Nah ini yang paling penting. Kalau kalian dapat ilmu YouTube, suatu saat kalau kalian ingin fokus ke satu topik tertentu, itu akan langsung cepat biasanya, akan lebih mudah. Kenapa? Karena kalian sudah dapat dasarnya, kalian sudah dapat ilmunya, kalian sudah dapat strateginya. Nah ini paling penting ya. Kalau kita sudah tahu strateginya, itu mau buat channel apa aja insya Allah enak banget, gampang banget, mudah banget gitu ya. Nah ya alhamdulillah ya, karena aku sudah tahu trik dan strateginya di YouTube, bagaimana cara mainnya, polanya seperti apa, ya aku coba untuk membangun channel-channel yang lain, ya alhamdulillah cepet banget itu ya. Nah oke. Terus yang selanjutnya, waduh habis ternyata habis ya. Oke, jadi saking semangatnya habis. Nah jadi ini apa namanya ya, tujuan itu penting banget ya. Tujuan itu adalah kompas kita ya, agar kita tidak tersesat ya di lautan YouTube ya. Jadi penting banget kalian untuk menentukan tujuan kalian itu apa ya. Jangan tidak punya tujuan. Punya tujuan itu wajib ya, karena itu yang ingin kalian capai. Dan kalau sudah tercapai, kalian harus miliki tujuan yang selanjutnya ya. Tujuan sudah tercapai, kalian buat lagi tujuan selanjutnya. Nah gitu, dari tujuan satu ke tujuan yang lain. Nah kalau di awal-awal ya memang harus memiliki tujuan yang jelas.
Oke. Nah, sekarang cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat dan kalian bisa membantu kalian ya dalam menentukan tujuan kalian itu apa. Oke? Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.